Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Menurut informasi yang aku dapatkan, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Sepertinya bajingan Han Feng telah mengundang iblis tanah tua untuk keluar, kata Xiaoli dengan suara yang dalam. Suasana di ruangan yang awalnya santai segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiaoli. Semua orang yang duduk jelas menyadari sosok iblis tanah tua yang merepotkan. Aku benar-benar meremehkan Han Feng, seharusnya aku bunuh dia saat itu, kata Xiaoyan dengan kekejaman melintas di matanya saat dia perlahan berbicara. Meskipun Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan cepat atau lambat iblis tanah tua itu akan mendengarnya sendiri. Sekarang 3 tetua lembah api iblis telah mati di tanganmu. Dia pasti akan sangat marah, kata Suqian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius saat dia berbicara. Panatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia akan membalas dendam dan kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu kemungkinan besar akan ada masalah besar, kata seorang tetua lainnya berbicara dengan ekspresi serius. Lembah api iblis dan Akademi Jianan sudah memiliki kebencian besar satu sama lain selama beberapa tahun ini. Apalagi kematian Fang Yan dan 2 lainnya memperparah masalah ini. Mungkin iblis tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan serangan, kata penatua lain menilai situasi dengan ekspresi yang juga serius. Suqian mengangguk, senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Orang tua itu, apa dia benar-benar berpikir dapat meremehkan kita hanya karena ketua tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, kita akan meladeninya. Aku tidak percaya kalau dia berani menghancurkan Akademi Jianan kita. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiaoli, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk mengawasi lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan. Meskipun ketua akademi tidak ada, aku tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hatinya, kata Suqian berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoli mengangguk mendengar itu. Bagaimanapun Gerbang Xiao dan Akademi Jianan berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan Gerbang Xiao sama sekali. Tatapan Suqian melayang ke Xiaoyan dan Xiaoyi sebelum berbicara. Kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di Akademi Dalam selama beberapa hari ini. Kami akan menangani situasi ini jika terjadi masalah mendadak. Xiaoyan mengangguk, namun bagaimanapun masalah ini dimulai karena dia tidak mungkin baginya untuk berpangku tangan. Di sisi lain, Xiaoyi tak mengindahkan kata Suqian, bahkan jika lawannya adalah seorang legend di wilayah Sudu Hitam. Dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar bertarung dengan tubuh racun yang menyedihkan. Selanjutnya kita akan menunggu iblis tanah tua itu. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum layak untuk menghancurkan Akademi Jianan, kata Suqian tersenyum dingin. Kemarahan melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Ruangan menjadi sunyi saat semua orang mengamati ekspresi Suqian yang suram dan dingin. Xiaoyan dan Xiaoli saling bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun iblis tanah tua itu setidaknya adalah seorang ahli 7 bintang dojong. Dia adalah orang terkuat yang pernah ditemui Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan Akademi Dalam meningkat pesat. Selain itu, mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di Akademi Dalam merasakan sesuatu yang kurang enak. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para tetua, mereka dengan cepat menelan kata-kata mereka sendiri. Siapapun bisa tahu kalau mood para tetua di Akademi Dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Menghadapi aktivitas besar dari Akademi Jianan, banyak faksi dalam wilayah Sudu Hitam juga telah disiagakan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar yang telah terjadi di wilayah Sudu Hitam saat itu. Dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Iblis tua yang tidak muncul di wilayah Sudu Hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah api iblis dan Akademi Jianan adalah 2 faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah Sudu Hitam. Jika kedua faksi itu terlibat dalam pertarungan habis-habisan, ledakan besar akan terjadi di wilayah Sudu Hitam. Karena itu seluruh wilayah Sudu Hitam menyebarkan informasi itu dalam waktu singkat. Mereka mulai merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah Sudu Hitam jelas tahu bahwa ketua Akademi Jianan adalah seorang dojun. Jika dia muncul, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani menyerang. Namun kepala akademi misterius itu telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia masih hidup atau sudah mati?
Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jianan. Xiaoyan dan lainnya dengan damai tetap berada di Akademi Dalam. Mereka mungkin tahu bahwa iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan cara yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba. Di arena pertarungan nampak Xiaoyan sedang duduk di kursi tinggi dengan Xiaoyi dan Xian duduk di sampingnya. Karena Xiaoyan telah menunjukkan dirinya, dia diundang menjadi hakim untuk mengamati dan menilai pertarungan. Xiaoyan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar doci yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari sana. Mereka telah datang, kata Xiaoyi dengan ekspresi serius saat dia perlahan berbicara. Sikap Xiaoyan dan lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah merasa bingung. Sementara mereka bingung, suara tua tampak menembus ruang dan bergema di langit. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apa kalian semua benar-benar tidak menyambut leluhur yang datang berkunjung hari ini? Inikah yang diajarkan Mang Tianqi pada kalian? Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti guntur, tinjunya tiba-tiba menegang. Sosok manusia tiba-tiba muncul satu demi satu di Akademi Dalam tidak lama setelah suara bergema terdengar. Tetua Suqian dan tetua lainnya muncul di langit di atas tempat Xiaoyan berada. Suqian perlahan menunduk. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan dan lainnya di bawah sebelum mengerutkan keningnya. Sekelompok besar orang dengan douci yang ganas tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah tetua Suqian dan lainnya muncul. Mata Xiaoyan perlahan menyapu sekelompok besar orang yang datang. Tatapannya segera berhenti pada dua orang di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang itu adalah Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut merah dengan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu nampak kurus dengan matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang. Nampak seperti nyala api karena memancarkan aura yang aneh dan menggerikan. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati Akademi Dalam di bawahnya. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih dirasakan oleh Xiaoyan. Matanya segera menyusut. Douci yang begitu dalam itu adalah sesuatu yang telah dilihatnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Ekspresi Suqian sedikit berubah saat dia merasakan tekanan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap iblis tanah tua dengan perlahan berbicara. Setelah tidak melihatmu bertahun-tahun, tak terduga kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini. Kamu adalah Suqian, bukan? Kata iblis tanah tua seraya melirik Suqian. Tidak disangka kamu juga telah maju ke kelas Dojong. Ketika saya bertemu kamu saat itu, kamu hanyalah seorang panatua di puncak kelas Dohuang. Kamu jelas tahu tentang alasan aku datang hari ini. Serahkan bocah kecil bernama Xiaoyan itu. Dia membunuh 3 tetua lembah api iblisku. Aku harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblisku akan bertahan di wilayah Sudut Hitam? Kata iblis tanah tua. Iblis tanah tua, ada penjelasan untuk Xiaoyan membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 2 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Kata Suqian berteriak dengan dingin. Aku tidak peduli. Yang aku tahu bahwa Xiaoyan telah membunuh 3 tetuaku. Aku tidak akan berdebat denganmu. Panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi denganku. Kata iblis tanah tua melambaikan tangannya dan tersenyum dingin. Iblis tanah tua, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan itu? Apa kamu masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika Mang Tianqi berada di Akademi Dalam? Kata Suqian dengan dingin. Kilatan sengit segera melintas di mata iblis tanah tua ketika dia mendengar ejekan Suqian. Suqian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku takut pada Mang Tianqi. Meski begitu, kamu tidak layak berbicara seperti itu padaku. Jika kamu tidak menyerahkan Xiaoyan, tidak akan ada lagi akademi di masa depan, kata iblis tanah tua dengan dingin. Ekspresi dari banyak tetua Akademi Dalam nampak berubah setelah kata-kata iblis tanah tua terdengar. Kemarahannya segera melonjak di wajah mereka. Seorang ahli mengingat nama saya. Benar-benar telah membuat saya yang kecil ini terkejut. Kata Xiaoyan tersenyum dan tiba-tiba muncul di langit sebelum berhenti di samping Suqian. Xiaoyi dan Xian mengikuti. Tubuh mereka bergerak dan muncul di langit dan menatap kelompok iblis tanah tua. Kamu adalah Xiaoyan, kata iblis tanah tua. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiaoyan. Senior iblis tanah tua, dia adalah Xiaoyan. Fang Yan dan 2 lainnya mati di tangannya. Harta itu juga telah jatuh di tangannya. Kata Han Feng segera menjawab dan tersenyum. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiaoyan dengan gelap dan padat. Senyuman buas di wajahnya sangat jelas.
Sepertinya dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk membunuh Xiaoyan. Iblis Tanah Tua menganggukkan kepalanya sedikit. Ekspresi kegembiraan dan kemarahan tidak muncul di wajahnya yang kering. Matanya yang tenang menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan suara tenang, "Apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku mematahkan tubuhmu dan membawamu pergi?" Iblis Tanah Tua, ini adalah akademi dalam, bukan lembah api iblismu. Kamu harus melihat di mana kamu berada sebelum bertindak begitu arogan. Akan kukatakan dengan kasar hari ini, jika kamu berani menyerang akademi dalam, aku tidak akan bersikap lunak, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Kata Suqian dengan matanya yang tiba-tiba melebar dan berbicara dengan suara yang tegas. Kamu memang layak menjadi tetua pertama di akademi dalam, betapa gengsi yang besar. Namun apa kamu berpikir bahwa kamu adalah Mang Tianqi? Jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di akademi dalam. Xiaoyan telah membunuh orang-orangku, siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Kata Iblis Tanah Tua berbicara dengan cara yang menyeramkan. Aku pikir tujuanmu yang terbesar adalah harta itu. Alasanmu memang cukup bagus, kulitmu tebal juga. Kata Xiaoyan tersenyum dingin. Lidahmu tajam juga, kata Iblis Tanah Tua tiba-tiba menjadi geram. 5 jarinya bergerak dan 5 douci tajam tiba-tiba ditembakkan dari jarinya membawa angin tajam. Saat mereka menembak ke arah kepala Xiaoyan, 5 angin tajam mendekati Xiaoyan ketika Xiaoyi tiba-tiba melintas dan muncul. Douci abu-abu yang kuat meletus dan mengguncang 5 angin tajam sampai mereka tersebar. Namun Xiaoyi segera mengeluarkan suara teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat Xiaoyi dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Kekuatan orang tua itu sangat hebat. Selain itu doucinya mengandung aura dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya," kata Xiaoyi menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Mata Iblis Tanah Tua berkedip sedikit setelah serangannya tersebar. Dia segera melihat ke arah Xiaoyi yang muncul di depan Xiaoyan. "Tidak disangka bahwa kamu telah mencapai kelas dojong pada usia seperti itu. Jangan bilang kalau sekarang ini mudah untuk naik ke kelas dojong," kata Iblis Tanah Tua dengan ekspresi terkejut. "Orang tua, apakah kamu berpikir bahwa semua orang seperti kamu yang tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun?" Kata Xiaoyan tersenyum mengejek. Kata-katanya tidak memberikan sedikit pun wajah pada Iblis Tanah Tua. Sudut mata Iblis Tanah Tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata Xiaoyan. Kekejaman melintas di matanya. Bagaimanapun bakatnya tidak buruk. Namun bila dibandingkan dengan Mang Tianqi, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang dojun. Di sisi lain dia masih berlama-lama di kelas dojong. Hal itu selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Xiaoyan sekarang ini sepertinya dengan kejam membuat hatinya terluka. Senior Iblis Tanah, tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya memang selalu tajam. Tidak ada gunanya membuang napas padanya. Anda harus menyerang. Setelah menangkapnya, cabut semua giginya dan potong lidahnya. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat. Kata Han Peng berbicara dengan senyum dingin. Anda bisa menyerahkan Suqian padaku. Xiaoyan dan wanita itu harus bergantung pada senior. Dengan kemampuanmu seharusnya tidak sulit untuk menghabisi mereka, kata Han Peng. Sebuah kelicikan melintas di matanya saat dia berbicara. Dia selalu takut dengan taktik Xiaoyan yang tak ada habisnya, dan Xiaoyi yang sangat misterius. Sementara dia akan menangani Penatua Suqian yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Iblis Tanah Tua mengangguk, niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Kakinya menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit. Aku mendengar bahwa kamu bocah kecil dapat bersaing melawan beberapa dojong hanya dengan kekuatan doang. Namun biarlah kamu dan temanmu bisa menyerang bersama-sama. Kalau tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa aku tidak memberi kamu kesempatan sedikit pun, kata Iblis Tanah Tua. Ekspresi Suqian tenggelam ketika dia melihat tindakan Iblis Tanah Tua. Namun tubuhnya baru saja bergerak ketika Han Peng melintas dan muncul di depannya. Penatua pertama Suqian, lawanmu adalah aku, karena itu kamu tidak boleh pergi dan mencampuri urusan orang lain, kata Han Peng tersenyum dingin. Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat dia melihat Han Peng yang muncul tidak jauh di depannya. Han Peng, begitu ketua akademi kembali, aku akan lihat siapa yang bisa melindungimu, kata Suqian. Ekspresi Han Peng sedikit berubah ketika mendengar itu. Jelas dia cukup takut dengan ketua akademi yang legendaris itu. Namun kegelisahan itu hanya berlangsung sesaat ketika ia berbicara. Penatua Suqian, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu padaku. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Siapa yang tahu apa dia masih hidup? Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Peng terdengar. Banyak ketua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan kemarahan dari mata mereka.
Jika kalian tidak ingin melukai para siswa, saya sarankan kalian semua untuk sedikit lebih tenang, kata Han Peng tersenyum dingin. Suqian melambaikan tangannya dan menahan para tetua yang marah di belakangnya sebelum ia berbicara. Kalian semua tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika ada yang salah terjadi pada kelompok Xiaoyan, kalian semua akan turun tangan membantunya. Para tetua Akademi Dalam ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengiyakan dengan hormat. Panatua Suqian benar-benar masuk akal dan tahu bagaimana mempertimbangkan situasi, kata Han Peng tersenyum dingin. Suqian mengabaikan kata-kata Han Peng, dia perlahan melangkah maju. Kita tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali saat itu. Hari ini aku akan lihat seberapa kuat pengkhianat yang mengkhianati Yao Chunzi yang kini menjadi seperti bukan manusia atau hantu, kata Suqian dengan dingin. Kaki Suqian dengan keras menginjak udara kosong setelah suaranya jatuh. Douqi yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah hingga membuat ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kilatan dingin melonjak ke mata Han Peng saat dia merasakan Douqi kuat melonjak. Dia menggerakkan tangannya. Segera Douqi yang tidak kalah kuat dengan Suqian melonjak ke langit. Ketika dua dojong bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar. Ketika mereka merasakan tekanan yang merembes turun dari langit. Apakah itu kekuatan dojong? Hanya aura yang terpancar dari dojong sudah cukup untuk menyebabkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Sementara Han Peng dan Suqian secara bertahap memasuki kondisi pertempuran yang sengit. Iblis Tanah Tua melangkah perlahan dan berhenti cukup dekat di depan Xiaoyan dan Xiaoyi. Mata seperti api iblis yang tenang menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara samar, "Apa kalian berdua akan menyerang bersama?" Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyi. Tangannya perlahan terulur sebelum 5 jarinya dengan lembut menekuk. Douqi abu-abu yang pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Matanya dengan kejam melirik iblis Tanah Tua sebelum menoleh ke Xiaoyan. "Aku akan melakukannya. Kekuatanmu saat ini memiliki terlalu banyak kesenjangan dengan orang tua itu. Kamu pasti akan terluka jika kamu terkena serangan," kata Xiaoyi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas lembut seraya berbicara. "Mari kita lakukan bersama. Kamu juga bukan tandingannya. Tenang, aku memiliki kemampuan sendiri. Kamu tidak perlu khawatir." Xiaoyi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu. Ia mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya sebelum kukunya segera memanjang. Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke Xian dan berbicara, "Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama seperti di masa lalu, apa kamu mengerti?" Wajah kecil Xian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih ketika dia mendengar kata Xiaoyan. Namun setelah melihat kesungguhan di wajah Xiaoyan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. "Apakah kalian sudah selesai bicaranya?" kata iblis Tanah Tua seraya menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Sementara dia berdiri di tempat yang berjarak cukup dekat dengan Xiaoyan. Matanya bergerak di antara Xiaoyan dan Xiaoyi. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat ke arahnya. Iblis Tanah Tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak berbuat banyak saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya keabuan tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam dan segera berubah menjadi es yang memanjang, sebelum meledak menjadi pecahan es. "Tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu," kata iblis Tanah Tua berbicara dengan suaranya agak terkejut. "Ada banyak hal yang tidak kamu sadari," kata Xiaoyi dengan dingin. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan iblis Tanah Tua dengan kukunya yang panjang saat akan merobek tenggorokannya. Kuku yang tajam melintas. Namun kuku tajam tiba-tiba berhenti ketika menghantam penghalang kristal es hitam yang panjang yang tiba-tiba muncul di depannya. Kuku tajam Xiaoyi mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Iblis Tanah Tua dengan aneh tersenyum pada Xiaoyi ketika tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah Xiaoyi sedikit berubah ketika dia melihat iblis Tanah Tua tiba-tiba menghilang. Dia buru-buru berteriak, "Xiaoyan, hati-hati, dia mengincarmu." Suara Xiaoyi baru saja keluar dari mulutnya ketika iblis Tanah Tua muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Wajahnya tersenyum sinis pada Xiaoyan saat kelima jarinya membentuk cakar iblis saat akan merobek tenggorokan Xiaoyan. "Bocah lidah tajam, aku sangat membencimu. Karena itu, aku akan menghabisimu dulu," kata iblis Tanah Tua dengan sinis. Seruan tajam segera dipancarkan dari sekitarnya ketika mereka melihat Xiaoyan akan menghadapi serangan fatal dari iblis Tanah Tua. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.